Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa terus bersemangat untuk belajar dan bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ibu hadir semua dalam pelajaran kali ini? Oke, kita absen dulu ya. Yang pertama, Maya Dwi Ariyanti hadir. Nadia Adha hadir. Lutfi hadir. Amir hadir. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Materi PPKN tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan eksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila yaitu gotong royong secara benar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Tahukah kalian bahwa lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda? Sila-sila pada Pancasila itu ada 5. Yuk kita bacakan bersama-sama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sudah kita ketahui bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Sudah sewajarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah menumbuhkan iman dan takwa. Kedua, menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Kalian tahu kan, Indonesia itu banyak sekali agama yang berkembang. Di antaranya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Kongoco, dan lain sebagainya. Masing-masing agama sudah sepantasnya menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhannya masing-masing. Kalau kita sebagai umat Islam berarti hanya kepada Allah. Antar sesama umat beragama, maka kita harus menjaga kerukunan. Artinya, walaupun berbeda-beda agama, kita harus tetap satu, yaitu menjadi bangsa negara Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah mengembangkan tenggang rasa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan juga kewajiban. Anak-anak, jika terjadi bencana alam, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali. Maka sebaiknya kita berusaha untuk membantu orang yang kena bencana alam.
Tentu bantuannya pun beraneka ragam, bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak bahwasanya derajat manusia itu di mata Tuhan adalah sama? Entah kaya, entah miskin, entah pintar, entah kurang pintar, di mata Tuhan semua itu adalah sama. Maka dari itu, sesama manusia kita harus saling menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga. Yang pertama, membina rasa nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Ya, betul sekali. Nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Yang kedua yaitu berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, contohnya adalah melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan untuk berkorban demi bangsa dan negara? Ya, betul. Sebagai murid, maka wujud berkorban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan apa? Karena murid itu belajar dengan sungguh-sungguh, maka itu merupakan salah satu bentuk bela negara sebagai seorang siswa. Selanjutnya yaitu melaksanakan upacara bendera. Sekolah kalian gimana? Melakukan upacara bendera atau tidak? Jika di sekolah kalian menerapkan upacara bendera, berarti hebat. Itu menunjukkan bahwa kalian itu adalah cinta tanah air atau mengembangkan nasionalisme. Anak-anak, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan individu. Ketika pemilihan ketua kelas, maka sejatinya kalian itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat. Ketika pemilihan ketua kelas, maka di situ akan terjadi voting. Siapa sih ketua kelas yang akan jadi? Itu contoh di dalam lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya seperti pemilihan ketua kepala desa. Di lingkungan negara, contohnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan DPRD, dan lain sebagainya. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjunjung tinggi semangat gotong royong. Yang kedua, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Yang ketiga, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Oke, yang pertama adalah menjunjung tinggi semangat gotong royong. Ketika terjadi pembangunan jalan, maka seluruh masyarakatnya akan bergotong royong supaya pembangunan jalannya akan segera selesai. Yang kedua, tidak bersifat boros dan juga pekerja keras. Nah, seorang siswa maka contoh tidak borosnya adalah rajin menabung. Anak-anak, sudahkah kalian menabung? Ingat ya, hemat pangkal kaya. Jadi, rajin-rajinlah kalian untuk menabung. Kemudian, yang ketiga adalah peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Anak-anak, ketika kalian berjalan di suatu jalan, kemudian kalian melihat seorang pengemis, kira-kira perbuatan apa yang akan kalian lakukan? Ya, betul sekali. Alangkah baiknya kalau kita memberikan sedikit yang kita punya kepada pengemis tersebut. Contohnya memberi uang atau memberi jajan yang kita miliki. Selanjutnya, apa sih gotong royong itu? Ya, betul sekali. Seperti pada gambar, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Banyak sekali manfaat gotong royong itu ya anak-anak. Yang pertama adalah pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, dapat memperkokoh nilai kesatuan dan persatuan. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Jika di atas tadi disebutkan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kali ini kita akan belajar tentang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila.
Pertama, di lingkungan keluarga antara lain, yaitu bermalas-malasan. Yang kedua, membantah orang tua. Yang ketiga, berbohong. Kalian tahu kan, di dalam rumah itu kita menjadi seorang anak. Tugas seorang anak itu membantu orang tua dan juga berbakti kepada orang tua. Maka sebaiknya kita harus rajin, rajin membantu orang tua, jujur kepada orang tua. Jika diperintah orang tua, maka kita segera menjalankannya. Jangan nanti, nanti, dan nanti. Karena apa? Karena nanti akan lupa. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu memilih-milih teman, kemudian mengajak teman. Kalian tahu kan di sekolah kita itu sama-sama sebagai seorang siswa. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman apalagi sampai mengajak teman. Karena apa? Belum tentu kita itu lebih baik daripada orang lain. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah mencuri. Yang kedua adalah suka pamer. Yang ketiga adalah melakukan kekerasan. Di masyarakat, maka sebaiknya kita berperilaku yang baik dan benar. Kita harus menjaga sopan santun ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan satu paket yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kelima silanya, sila pertama menjiwai keempat sila lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri. Tetapi, hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Contohnya adalah ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri, maka itu mencerminkan nilai Pancasila yang pertama, nilai ketuhanan Pancasila. Kemudian nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kita amati pada gambar, di situ ada orang yang sedang berjabat tangan setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, ketika orang itu menjalankan sholat Idul Fitri, berarti itu salah satu bentuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, ketika seseorang itu berinteraksi dengan yang lain melalui berjabat tangan, itu menunjukkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga persatuan Indonesia. Ketika orang itu berjabat tangan, maka itu bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, saling memaafkan sehingga tidak terjadi cerai-berai. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bahwa derajat manusia di mata Tuhan adalah sama. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa tetap belajar dan dibaca kembali bukunya. Kemudian kalian bisa mengerjakan pekerjaan rumah pada halaman 12-13 pada penilaian harian 4, bagian pilihan ganda dan isian. Jangan lupa dikerjakan sambil melihat referensinya ya, dan sambil dibaca buku kalian. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.